kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, senang sekali saya Febrian Eko Saputra bisa kembali bertemu kalian di video pembelajaran kali ini. Pada kali ini kita akan membahas mata kuliah studi kelayakan bisnis. Dan hari ini kita akan fokus pada satu aspek yang sangat penting, namun seringkali dianggap sebagai pelengkap saja. Padahal sebenarnya bersifat fundamental dalam mendirikan dan menjalankan usaha. Topik kita kali ini adalah aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Mengapa aspek hukum penting? Karena bisnis yang hebat sekalipun tidak akan bisa bertahan jika tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Legalitas bisnis bukan hanya formalitas, tetapi adalah pondasi yang menjamin bisnis tersebut aman dijalankan, dilindungi undang-undang, dan diakui negara. Nah, pada tujuan utama dari menganalisis aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis adalah yang pertama, memastikan keabsahan dokumen-dokumen usaha. Artinya, setiap dokumen yang dimiliki harus sah secara hukum, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan diterbitkan oleh instansi resmi. Yang kedua, menilai kesempurnaan dokumen. Misalnya, apakah semua perizinan sudah lengkap? Apakah bentuk badan usaha sudah sesuai dengan bidang kegiatan? Yang ketiga, menilai keaslian dokumen. Nah, kita juga harus berhati-hati terhadap pemalsuan atau manipulasi dokumen, karena itu bisa menjadi masalah hukum yang fatal di kemudian hari. Yang keempat, menghindari pelanggaran hukum atau sanksi administratif. Dengan menganalisis aspek hukum sejak awal, kita bisa menghindari konflik dengan regulator, pemerintah daerah, atau pihak ketiga. Dengan kata lain, sebelum bisnis dijalankan, seluruh prosedur hukum harus sudah terpenuhi terlebih dahulu agar tidak menimbulkan resiko hukum di masa depan. Nah, mari kita bahas satu persatu dokumen dan unsur hukum yang wajib diteliti dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama, yaitu ada bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha akan mempengaruhi banyak hal, mulai dari tanggung jawab hukum, cara perpajakan, struktur kepemilikan, hingga pembagian keuntungan. Di Indonesia ada beberapa bentuk badan usaha yang umum digunakan. Yaitu yang pertama ada PT, Perseroan Terbatas. PT adalah bentuk badan usaha yang paling sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan skala menengah dan besar. Nah, keunggulan PT yaitu ada tanggung jawab terbatas, hanya pada modal yang disetor. Lalu yang kedua, struktur saham memudahkan pembagian, kepemilikan, dan pendanaan. Lalu yang ketiga ada legalitas kuat, diakui oleh negara melalui pengesahan dan dari Kementerian Hukum dan HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, pendirian PT dilakukan atas dasar perjanjian dan modalnya dibagi dalam bentuk saham. Nah, adapun contoh PT yang ada di Indonesia yaitu PT Astra International Tbk. Ini adalah perusahaan publik yang memiliki ribuan pemegang saham dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang kedua ada perseroan komoditer atau CV. Nah, perseroan komoditer atau yang bisa kita kenal dengan CV merupakan salah satu bentuk badan usaha yang cukup populer di Indonesia, terutama untuk skala usaha kecil hingga menengah. CV bukanlah badan hukum, tetapi tetap sah di mata hukum karena diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Nah, meskipun bukan badan hukum, CV tetap bisa mengadakan hubungan hukum, mengikat kontrak, dan bertanggung jawab secara perdata. Ciri khas utama CV yaitu CV terdiri dari dua jenis sekutu. Yang pertama,
Sekutu aktif atau komplementer bertugas menjalankan usaha sehari-hari dan bertanggung jawab penuh atas seluruh kewajiban dan utang perusahaan, bahkan bisa mencakup harta pribadi. Yang kedua ada suku pasif atau komanditer. Nah, komanditer ini menyediakan modal atau dana, tidak terlibat dalam operasional harian, dan tanggung jawab terbatas hanya pada modal yang disetor ke dalam perusahaan. Keuntungan memilih CV. Yang pertama, pendirian relatif mudah dan cepat karena tidak memerlukan pengesahan Kemenkumham. Lalu yang kedua, cocok untuk usaha keluarga atau mitra kepercayaan karena didirikan berdasarkan saling percaya. Yang ketiga, lebih murah dan hemat biaya dibanding mendirikan PT. Lalu adapun kelemahan CV. Yang pertama, tidak memiliki kepribadian hukum terpisah dari pemilik sehingga tanggung jawab pribadi pemilik lebih besar. Lalu yang kedua, tidak lebih bisa menerbitkan saham sehingga kurang fleksibel dalam mencari investor eksternal. Dan yang ketiga, rentan konflik jika tidak ada kesepakatan internal yang kuat antara sekutu. Nah, dalam studi kelayakan bisnis, penting untuk memverifikasi akta pendirian CV, komposisi sekutu, dan hak serta kewajiban masing-masing. CV biasanya banyak dipilih oleh pengusaha UMKM yang ingin memulai usaha formal tanpa beban administratif seperti PT. Lalu di sini ada firma atau biasa kita sebut FA. Firma adalah bentuk badan usaha yang dibentuk oleh dua orang atau lebih dengan tujuan menjalankan usaha secara bersama-sama dan bertanggung jawab secara tanggung rentang terhadap semua kewajiban usaha. Firma juga diatur dalam KUHD dan tidak memiliki kepribadian hukum yang terpisah dari pemiliknya. Adapun karakteristik firma yaitu semua pendiri bertindak sebagai sekutu aktif. Setiap sekutu bisa mengikatkan nama perusahaan kepada pihak ketiga dan resiko tanggung jawab tidak terbatas serta mencakup harta pribadi masing-masing pendiri. Adapun proses pendirian yang pertama yaitu bisa melalui akta notaris. Nah, resmi dan bisa diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Lalu yang cara kedua yaitu bisa dengan akta di bawah tangan. Nah, hanya berdasarkan kesepakatan antara para pihak. Namun, untuk mendukung kepercayaan bisnis dan transaksi dengan pihak ketiga, firma umumnya lebih disarankan untuk membuat melalui akta notaris. Lalu adapun keunggulan firma, yaitu pengembalian keputusan lebih cepat karena jumlah pemiliknya terbatas, modal lebih besar dibandingkan dengan usaha persorangan, citra usaha lebih profesional karena dilakukan atas nama bersama. Lalu adapun kelemahan firma, yaitu jika satu anggota melakukan kesalahan hukum, semua anggota bisa ikut bertanggung jawab. Lalu kesulitan menarik investor akan tidak ada pembagian saham. Dan yang terakhir, resiko konflik internal yang besar jika tidak ada perjanjian kerjasama yang kuat. Nah, dalam studi kelayakan bisnis, pastikan dokumen pendirian firma sah, periksa kesepakatan pengelolaan distribusi keuntungan dan tanggung jawab antar anggota, serta nilai seberapa besar resiko hukum pribadi para pendiri jika terjadi kerugian usaha. Lalu ada yayasan. Yayasan merupakan entitas hukum yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan yang telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Yayasan biasanya bergerak di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan, pendidik, dan kebudayaan. Adapun karakter yayasan yaitu yang pertama terdiri memiliki anggota seperti koperasi, didukung oleh pendiri dan pengurus, dan tidak boleh membagikan keuntungan kepada pendiri, pembina, pengurus, atau pengawas. Modal yayasan bisa berasal dari yang pertama ada sumbangan, kedua wakaf, ketiga hibah, serta donasi lainnya. Adapun struktur organisasi yayasan, yang pertama pembina, yang kedua ada pengurus,
Yang ketiga ada pengawas. Lalu fungsi yayasan dalam studi kelayakan, yaitu dalam studi kelayakan bisnis, yayasan mungkin tidak diteliti dari sisi profitabilitas, melainkan lebih kepada kelayakan hukum. Apakah semua syarat legal terpenuhi? Tujuan sosial dan dampak masyarakat. Apakah program yayasan sesuai misi? Dan yang terakhir, sumber dana. Apakah pendanaan yayasan sah dan berkelanjutan? Contohnya, Yayasan Pendidikan Telkom mengelola institusi pendidikan seperti Universitas Telkom. Meski berbadan yayasan, kegiatan operasionalnya sangat besar dan kompleks. Lalu ada koperasi. Nah, koperasi adalah bentuk badan usaha berbasis keanggotaan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip ekonomi dan nilai kekeluargaan. Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Adapun koperasi sendiri yaitu badan usaha yang dimiliki dan dikelola secara bersama oleh anggota dan bertujuan untuk yang pertama meningkatkan kesejahteraan anggota, yang kedua memajukan ekonomi rakyat, yang ketiga menyediakan kebutuhan barang dan jasa anggota. Lalu adapun prinsip-prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Satu anggota sama dengan satu suara. Lalu yang ketiga, ada pembagian SHU, sisa hasil usaha. Berdasarkan kontribusi anggota, bukan besar modal. Lalu yang keempat, ada kemandirian dan kemandatan ekonomi anggota. Serta yang terakhir, yaitu ada pendidikan dan pelatihan untuk anggota. Adapun jenis-jenis koperasi. Yang pertama, koperasi konsumen, yang kedua koperasi produsen, yang ketiga koperasi simpan pinjam, dan yang terakhir koperasi serba usaha. Lalu dokumen yang perlu diteliti dari studi kelayakan yang pertama yaitu ada akta pendirian koperasi, yang kedua ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART, lalu ada nomor induk koperasi, dan yang terakhir surat keputusan pengesahan dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Adapun tantangan dalam kelayakan hukum yaitu yang pertama, apakah koperasi sudah berbadan hukum dan terdaftar di kementerian? Apakah struktur kepengurusan dijalankan sesuai ADART? Dan apakah kegiatan koperasi sesuai izin usaha? Nah, misalnya jika sebuah koperasi ingin menjalankan bisnis retail atau distribusi, maka perlu diperiksa apakah mereka sudah mengantongi izin perdagangan yang sesuai. Koperasi sering menjadi alternatif modal usaha kolektif yang sangat cocok untuk komunitas, desa, atau kelompok usaha kecil. Lalu yang kedua ada bukti diri pemilik usaha. Nah, identitas pemilik usaha harus jelas dan sah. Biasanya berupa kartu tanda penduduk atau KTP yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat. Kenapa penting? Karena nama dan identitas ini akan tercantum dalam akta pendirian usaha, surat perjanjian, sertifikat kepemilikan aset, dan NPWP. Tanpa bukti identitas resmi, keabsahan dokumen lainnya akan ikut dirugikan. Yang ketiga ada tanda daftar perusahaan atau TDP. Nah, TDP merupakan bukti bahwa suatu perusahaan telah terdaftar resmi di pemerintah dan diakui keberadaannya. TDP diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Adapun fungsi TDP yaitu yang pertama sebagai legalitas dalam melakukan kegiatan usaha. Yang kedua, syarat penting dalam membuka rekening perusahaan. Dan yang ketiga, wajib dimiliki oleh semua jenis badan usaha termasuk CV dan PT. Tanpa TDP, perusahaan dianggap sebagai usaha ilegal, meskipun secara operasional berjalan lancar. Lalu yang keempat ada nomor pokok wajib pajak. Nah, NPWP adalah identitas pajak perusahaan. Pentingnya NPWP yaitu sebagai
bukti kepatuhan terhadap peraturan perpajakan diperlukan saat melakukan transaksi dengan pihak ketiga seperti tender proyek atau pengajuan pinjaman. Dan yang terakhir diperlukan untuk pelaporan dan pembayaran pajak usaha. Perusahaan tanpa NPWP bisa terkena sanksi dan denda, bahkan dianggap tidak profesional oleh mitra kerja. Lalu yang kelima ada izin usaha. Nah, setiap sektor usaha memiliki jenis izin tersendiri. Misalnya ada SIUP, yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan. Lalu ada izin produksi, lalu ada izin lingkungan, UKL, UPL atau AMDAL, izin lokasi, serta izin dari BPOM, Dinkes atau lembaga lain. Nah, semua izin ini harus lengkap sesuai jenis usaha dan masih berlakunya usaha. Tanpa izin, usaha bisa ditutup oleh pemerintah daerah kapan saja. Lalu yang keenam ada legalitas dokumen aset, termasuk ada status tanah, yaitu harus bersertifikat dan bisa dicek di BPN. Lalu ada sertifikat kendaraan yang digunakan untuk operasional. Lalu ada nama pemilik aset harus sesuai dengan data yang ada di akta perusahaan dan tidak dalam sengketa hukum. Misalnya jika usaha berdiri di atas tanah sengketa, maka semua operasional bisa dihentikan oleh pengadilan kapan saja. Adapun dampak kesalahan menilai aspek hukum. Nah, apa dampaknya jika kita lalai dalam menilai aspek hukum? Yang pertama, izin usaha dicabut atau tidak dikeluarkan. Yang kedua, bisnis disita karena status tanah tidak sah. Yang ketiga, gagal mendapatkan pendanaan dari bank atau investor. Dan yang keempat, dikarenakan sanksi pidana atau perdata. Yang kelima, nama baik perusahaan rusak. Nah, contoh nyata, banyak pengusaha UMKM gagal ekspansi karena tidak punya TDP atau NPWP. Padahal mereka ingin menjual produk ke instansi pemerintah, namun terkendala legalitas. Adapun contoh lainnya yaitu contoh di PT Bank Rakyat Indonesia. Disebut PT karena memiliki struktur saham, tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal di setor, terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM, dan sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Nah, baik, itulah pembahasan lengkap kita mengenai aspek hukum dan studi kelayakan bisnis. Ingat, sehebat apapun rencana bisnis kalian, tanpa legalitas yang kuat, usaha tersebut akan sangat rentan terhadap risiko hukum. Maka, pastikan seluruh dokumen telah dilengkapi, sah, dan sesuai peraturan yang berlaku. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Teknogran Indonesia, alma mater tercinta, junjungan kita.